Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semuanya. Di Parent Teach kali ini saya ingin menyampaikan lagi tentang bermain buat anak-anak. Ini bagian kedua, karena memang bermain ini sangat-sangat banyak idenya, sangat-sangat bermanfaat, sehingga banyak kajian-kajian yang sangat-sangat detail tentang bermain ini. Dan anak-anak adalah sumber ide-ide bermain, sumber kegembiraan, sumber kreativitas, sumber konsentrasi, sumber kesungguhan, dan seterusnya. Kenapa saya sebut sumber? Bukan berarti orang dewasa mengambil ide-ide kreatif atau menjadikan anak-anak sebagai sumber untuk aktivitas bermainnya. Tidak seperti itu. Tetapi bahwa anak-anak itu adalah memang mereka secara fitrah ingin menggerakkan seluruh aspek indera yang diberikan oleh Tuhan untuk berkembang, untuk tumbuh, untuk berkembang. Dan indera-inderanya mulai dari mata, mendengar, melihat, berbicara, memegang, dan sebagainya. Itu sumber-sumbernya, sumber-sumber bermain mereka. Sehingga ketika seorang anak hanya bermain dengan jadi one way interaksi begitu ya, one way interaction, misalnya pada gadget misalnya, itu indera-indera yang lain tidak teraktifkan. Padahal mereka dalam bermain, seluruh indera yang masuk ke dalam otak itu semuanya terintegrasi, semuanya menjadi satu kesatuan yang terjalin. Jadi bukan hanya misalnya saya bermain lompat, ketika dia melompat dia mengukur ketinggiannya harus segini, tidak segini, dan tidak begitu. Dia otomatis saja. Bahkan ketika seorang anak diminta melompat selebar misalnya 60 cm, itu mungkin dia tidak melakukan lompatan seperti orang dewasa mengukur 60 cm, berarti dia harus lompat sejauh misalnya dilebihkan 10 cm, jatuhnya tumit paling belakang di lebar ke 70 cm. Tidak seperti itu. Sehingga anak-anak ketika diberi kesempatan lompat, yang dilakukan adalah melompat saja. Karena prinsipnya mereka bermain. Prinsipnya bermain, bukan mengukur lebar yang akan dilompati. Mengukur dalam hal ini itu sudah otomatis, ya, sudah secara refleks dalam sebuah pergerakan. Dia lihat itu pasti ada ukurannya, sudah otomatis begitu, sehingga mereka pasti melampaui. Tentunya kita juga bisa melihat bahwa yang dilompati sesuatu yang terukur di sini bukan selalu diukur dengan tepat secara matematis, tetapi bahwa loncatan secara maksimal lebar anak ketika mengangkang begitu, misalnya total saja di split begitu kakinya, misal anggap aja anak usia taman kanak-kanak, kalau di split kira-kira ternyata sekitar 1 meter atau 1,20 begitu. Nah, jarak kira-kira 100 ke bawah pasti terlompati dengan baik. Ini kalau kita mengukur, ya, kalau kita mengukur, dan itu terukur. Karena memang sebegitu sepanjang itu ketika dimaksimalkan, tetapi kan tidak drastis itu, tidak sesaklek itu, tidak setepat itu. Jadi prinsipnya melompat buat anak-anak itu adalah sebuah permainan. Mereka bermain menggerakkan kakinya untuk melompat. Kadang ketika dia jump yang vertikal, itu juga ketika diberi kesempatan, dia lompatnya juga akan bisa maksimal. Tetapi berbeda ketika sekali lompat
dia diberikan nih penilaian, aduh nak, lompatanmu kok pendek begitu, itu kurang memotivasi. Tetapi ketika, wah ini loncatannya pasti loncat, coba, wish tinggi sekali, coba sekarang bisa nggak tinggikan lompatannya, waduh bisa. Jadi anak-anak ketika diberikan percaya diri, diberikan pujian, itu semacam energi baru, sehingga dia bisa melampaui kemampuannya yang asli. Dia bisa lompat lebih jauh, bisa ke atas, lompat ke atas lebih tinggi. Kita contohkan saja ketika seorang anak diajak ke kolam renang. Ya, ketika dia diajak ke sana, dia ingin bermain air. Tapi orang tuanya pengen, ayo nak berenang, jangan bermain air. Padahal anak-anak itu dimulainya bermain. Apakah itu olahraga, apakah itu belajar matematika, apakah itu menghafalkan sesuatu, semuanya melalui bermain. Karena itulah pendekatan yang paling efektif buat anak-anak. Sekali lagi, selalu saya tekankan, bukan main-main, tapi bermain. Bermain itu caranya, cara melakukannya, cara merasakannya, itu dengan bermain. Tapi kalau main-main, itu dia tahu permainan tapi dilakukan dia tidak dengan serius. Maaf, selalu saya ulang, itu areanya orang dewasa kalau main-main. Tapi kalau bermain, itu anak-anak. Permainan yang dilakukan oleh anak senantiasa serius, senantiasa susah dibendung. Dan bermain buat anak-anak itu kebutuhan, sebuah kebutuhan dalam merespon dan mengaktifkan seluruh indera-inderanya untuk berkembang. Sehingga seorang anak yang jarang bermain, tentunya cara mengambil keputusan, cara mengatasi atau mencari solusi dari sebuah permasalahan, itu sangat berbeda dengan yang biasa bermain, biasa berinteraksi dengan ruang, berinteraksi dengan lingkungan, batu, tanah, air, udara, dan pohon-pohon, rumput. Kita bisa lihat kadang-kadang ada yang anak takut pada rumput, itu ada. Jadi mau nginjak rumput tuh kakinya selalu jinjit, dan kalau bisa nggak nginjek, itu ada yang model begitu. Pasir, takut pasir dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, ajak anak-anak kita bermain di segala bentuk benda secara taktil, bisa merasakan, bisa mencoba untuk memindahkan, mengangkat, menarik, menggosok-gosok dan sebagainya. Karena pada prinsipnya bermain itu belajar buat anak-anak, dan anak-anak akan gembira kalau semua aspek belajarnya itu dilakukan dengan pendekatan bermain, bukan main-main. Ketemu lagi di Parent Teach Kak Andi Yuda selanjutnya. Kreatif.